Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen sharing terkait dengan lowongan kerja palsu. Nah, di sini kenapa aku pengen sharing? Karena di luar sana lagi rame lagi di bulan Mei 2023 ini aku record video ini bahwa lowongan kerja palsu tuh muncul lagi yang sistemnya pakai PDF gitu. Ini bukan lowongan sih, lebih ke panggilan tes gitu. Tapi panggilan tes ini sebenarnya nih panggilan tes palsu yang udah dari ya mungkin tahun-tahun lalu tuh udah muncul, tapi ini muncul lagi gitu. Di sini aku pengen sharing biar apa? Biar teman-teman nggak terjebak dengan formatnya yang kompleks. Nanti teman-teman akan paham bahwa template-nya tuh sama. Mereka tuh cuma ganti-ganti, edit-edit dikit, nama PT-nya diganti dan lain-lain. Tapi masih banyak informasi yang sama. Yuk teman-teman silahkan disimak video ini nggak lama. Mungkin dengan nonton video ini sampai akhir teman-teman bisa terhindar dari panggilan kerja palsu dan teman-teman bisa ngelindungin orang-orang di sekitar. Biar mereka nggak follow up lowongan kerja palsu. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh tuliskan di kolom komentarnya ya teman-teman. Nah di sini aku pengen berbagi nih teman-teman. Mungkin di layar teman-teman udah muncul ya di sini. Aku ada dua nih teman-teman. Aku ada dua panggilan. Satu ngaku jadi Forisa, satu ngaku sebagai Samudra Indonesia kayak gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat deh gitu. Misalkan nih 2 PT ini sama, sorry 2 PT ini asli gitu. Lihat masa formatnya sama teman-teman, kayak gitu. Ini aku pengen bandingin kayak gini, ya, biar teman-teman sadar, mana yang asli, ini palsu semua teman-teman, gitu. Coba dilihat format-formatnya, sama nggak teman-teman, gitu. Kanan sama kiri, bahkan yang di ini, hari, waktu, tempat, cuma dikasih frame, ini persis kayak gitu bahasanya. Di sini, untuk dapat mengikuti seleksi saudara, untuk dapat mengikuti seleksi saudara diwajibkan. Persis teman-teman, ini padahal baru halaman pertama loh teman-teman. Coba nanti di halaman kedua nih, misal lihat, nih, daftar peserta yang diundang. Masa kanan kiri bisa sama, PT-nya beda? Kita bikin asumsi lagi ya, misalkan di sini ya. Misalkan di sini tuh lokernya bener gitu misalkan. Masa ini nomor tesnya sama kayak gini? Terus ini cuma ganti warna doang, ruang, waktu, ruang, waktu, kayak gini. Terus informasi lainnya coba teman-teman. Nih, yang ada di dalam sini. Mereka cuma ganti-ganti namanya doang nih di sini. Nih mereka cuma ganti-ganti nama doang yang ada di sini. Gitu. Kan kayak nggak masuk akal banget nggak sih? Terus di bawah nih, persis gak nih? Coba ya aku scroll lagi ke bawah biar teman-teman nanti di sini paham ya. Di sini, nih, persis gak nih? Tim rekrutmen. Ada tabel kayak gini, call atau WhatsApp. Formatnya persis teman-teman, cuma ganti warna doang. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat undangan ngatasnamain PT apapun gitu ya, warnanya jadi ganti nggak merah hijau gini, mungkin jadi kuning, biru, ungu atau apapun, teman-teman paham gitu. Bahwa di luar sana tuh panggilan kerja palsu kayak gini tuh nggak bisa gara-gara teman-teman ngelamar, nggak harus teman-teman ngelamar kadang dapat undangan. Kayak aku gini, aku dapat tiba-tiba dapat kayak gini aja PDF gitu. Terus di sini di halaman 3 jelas ada akomodasi dan transportasi ini biaya teman-teman. Nggak ada rekrutmen yang minta-minta biaya akomodasi hotel, antar jemput, konsumsi gitu. Perusahaan tuh akan modal sendiri kayak gitu ya. Nggak ada yang kayak gini dan ini teman-teman bisa dilihat nih di sini. Persis nggak nih keterangan kanan sama kiri nih? Persis formatnya teman-teman. Mereka cuma ganti-ganti nama perusahaannya aja gitu. Persis ini di sini. Sampai bawah nih, sampai poin nomor 4 ini sama, kartu tes, riwayat hidup, dan lain-lain ini. Cuma A, B, C, D, E diganti 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ya teman-teman, kanan sama kiri teman-teman. Ini aku malah lebih kayak teman-teman tuh ngelihat ya, perbedaan kanan sama kiri tipis banget gitu loh teman-teman. Dan ini tuh jangan sampai teman-teman ketipu sama yang kayak gini nih. Lihat lagi halaman keempat di sini. Persis nggak teman-teman? Cuma ganti apa nih? Ganti warna tabel aja di sini. Urutan yang lainnya tuh sama, bahkan jam-jamnya tuh bisa dilihat nih teman-teman. Sama nggak nih kanan sama kiri gitu. Bisa dilihat. Terus di sini metode pengembangan. Di sini teman-teman yang misalkan belum pernah ngelamar kerja ya, fresh graduate lulusan baru, harusnya peka ya. Kanan sama kiri ini nggak ada bedanya loh teman-teman. Nih di sini aku turunin lagi ya, ketentuan dan persyaratan peserta. Sama, halaman selanjutnya juga sama. Tuh, kanan sama kiri ketentuan dan persyaratan bagi peserta kanan sama kiri. Persis teman-teman. Tahapan jadwal seleksi. Sini A, B, C, D. Persis teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan mudah ya teman-teman ya, begitu lihat, oh ada panggilan, pakainya PDF, kelihatan kompleks, kelihatan rapi. Wah, berarti di sini aku tinggal nyimak aja nih, ini asli. Padahal enggak teman-teman, gitu.
kita sebenarnya di-screening aja dari isinya tadi di halaman 3 tuh, ada akomodasi, udah jelas coret, kayak gitu. Nanti juga panggilan palsunya juga nggak harus yang 7 halaman, ada yang 5 halaman, ada yang 4 halaman, 3 halaman, aku pernah nerima semua teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang nerima juga, nanti bisa sharing ke teman-teman yang lain ya. Ini di sini ada tanya jawab mengenai penerimaan tenaga kerja, tanya jawab mengenai penerimaan tenaga kerja, gitu. Persis nggak teman-teman? Ini cuma tinggal ganti, misalkan ini, terus aku misalnya bikinnya aku pakai Word gitu ya, terus aku Ctrl F atau find atau replace gitu ya, aku replace kata PT Samudra Indonesia diganti semuanya jadi PT Forisa, jadi. Udah jadi diedit pakai Word aja bisa gitu loh teman-teman, gitu. Cuma replace kata gitu kan, sampai bawah nih misalkan, tentang etiket, apalagi di sini. Tadi di halaman ketiga, itu kan udah ada akomodasi, sekarang ada tiketing kayak gini, tiket elektronik-elektronik udah masalah biaya-biaya aja nih. Ini di sini dibikin banyak gini biar teman-teman fokusnya kepisah, pecah gitu. Yang harusnya fokus ini asli atau palsu, akhirnya fokus teman-teman diarahkan untuk memahami kalimat kompleks ini. Gitu. Teman-teman dibikin, "Wah, kalau aku nggak mahamin ini, nanti aku nggak lolos." Padahal udah jelas-jelas ini tuh panggilan kerja palsu. Mau gara-gara teman-teman ngelamar kerja ke sana, gara-gara teman-teman nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat panggilan ini, mau lewat WA, mau lewat email, sama aja teman-teman, ini tuh palsu, kayak gitu. Persis ya teman-teman, dari atas sampai bawah gitu. Covid lagi gitu, cuma diedit-edit aja. Nanti mungkin ada banyak versi, ganti nama PT ngaku-ngaku jadi PT tertentu akan ganti versi kayak gitu. Mana yang asli? Ini palsu semua. Kalau misalkan teman-teman, ya misalkan nih pengen lamar kerja di Forisa, coba kunjungi websitenya, kunjungi official IG-nya Forisa, kunjungi akun LinkedIn-nya mereka gitu. Bukan yang kayak gini teman-teman. Sebenarnya di luar sana tuh udah banyak yang memperingatkan bahwa ini tuh palsu ya teman-teman. Tapi sampai detik ini tuh aku masih banyak menemukan teman-teman yang masih belum bisa bedain ini, dan ragu gitu untuk mutusin, ya ini palsu gitu. Makanya ini aku tunjukin kayak gini biar teman-teman itu paham ya, nggak usah khawatir ini tuh palsu teman-teman. Ya, nanti teman-teman di luar sana akan menemukan format yang kayak gini, ngaku-ngaku jadi PT lain gitu. Pokoknya nanti teman-teman langsung dibaca tuh satu-satu, bener nggak sama kayak ini. Nanti kalau teman-teman yang nonton video ini sampai ke menit ini pengen punya filenya ini, aku share teman-teman. Nanti tuliskan di kolom komentar aja buat belajar teman-teman semua kayak gitu. Ini persis kayak gini teman-teman. Mau halaman 1 sampai halaman 7 cuma diedit-edit doang. Edit kayak gini teman-teman, wah gampang banget gitu ya. Nah itu aja sih teman-teman yang pengen aku share, bahwa ya panggilan-panggilan kerja palsu kayak gini bisa terjadi gara-gara teman-teman ngelamar kerja di sumber yang tidak meyakinkan, atau bahkan teman-teman nggak usah ngelamar, tiba-tiba bisa dapat kayak gini, karena mereka sistemnya kayak broadcast asal gitu. Dari mana mereka dapat database email kita atau WA kita, ya mungkin mereka ya punya cara sendiri atau mereka mungkin pernah atau kita nggak sengaja gitu ya ngirimin informasi ke mereka gitu. Jadi kita harus jaga ya dokumen-dokumen pribadi, data pribadi termasuk nomor HP kita gitu. Yang jelas adalah di sini teman-teman jangan lengah hanya karena formatnya seolah-olah ini panggilan kerja formal. Kayak rapi, tata letaknya, positioning. Nih ya kalau misalkan aku bilang ini tuh kita abaikan dulu 2 ini palsu, ini tuh rapi loh teman-teman dari sisi penulisan, ya kan. Tapi itu yang bikin kita lengah, yang harusnya kita fokus bahwa ini tuh palsu, tapi malah kita jadi fokus untuk memahami gitu. Dan ini jelas palsu ya teman-teman gitu. Ini nanti silahkan teman-teman di sini ya, pahami aja dulu, bandingkan dengan pengalaman teman-teman sejauh ini, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman untuk yakin bahwa kalau dapat panggilan dengan format semacam ini, dengan isi yang kayak tadi, ini tuh 100% palsu. Dan kalau ada yang nanya ke teman-teman, "Kak, ini asli atau enggak?" Dan teman-teman lihat ini, teman-teman harus yakin bilang, "Palsu," gitu. Jangan bilang, "Silahkan coba dulu, barangkali rezeki, bisa dicoba dulu." Jangan kayak gitu. Nanti orangnya penasaran terus datengin tempatnya atau transfer-transfer, akhirnya rugi, kayak gitu ya teman-teman ya. Paling sementara dari aku, itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.